Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menghadapi penderitaan dengan sikap yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini kita akan selalu diperhadapkan dengan suka duka, susah senang, penderitaan, kesukaan, dan sebagainya. Dua sisi itu akan selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam semua situasi dan kondisi kehidupan saudara, baik suka maupun duka, ada orang-orang yang menghadapinya dan menyikapinya dengan cara yang salah, sehingga akhirnya itu berakibat fatal bagi kehidupan mereka. Ada orang yang saat mengalami suka senang, mereka bersikap salah, mereka hidup berfoya-foya, mereka hidup dalam dosa, keegoisan dan sebagainya, dan akhirnya berakhir dengan fatal. Dan ada juga orang yang saat menghadapi penderitaan, mereka juga menyikapinya dengan sikap yang salah dan juga akhirnya berakibat fatal. Dan yang paling parah saudara, akibat sikap yang salah dalam menjalani kehidupan di dunia ini bukan hanya dampaknya untuk kehidupan yang sekarang, tapi juga kepada kekekalan. Itu sebabnya saudara, karena hidup kita di dunia ini singkat, hidup kita hanya sebentar di dunia ini. Mari kita belajar bagaimana cara menjalani hidup dengan sikap yang benar, supaya di dunia ini kita mengalami kasih karunia Tuhan, dan nanti di kekekalan pun kita menerima upah atas sikap yang benar yang kita jalani. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, mulai ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Stefanus mengalami mati syahid. Dan hari ini saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami dan bagaimana dia kuat menghadapi penderitaan itu. Itu yang akan kita belajar, saudara. Mungkin ada saudara yang akan berpikir, bukankah Stefanus akhirnya mati? Apa yang bisa kita belajar kalau pada akhirnya dia mati? Saudara, kalau kita berpikir dalam, maka hidup ini semuanya kita sedang menuju kematian. Masalah kehidupan kita bukan kapan kita mati, tapi masalah kehidupan kita adalah saat ini, apakah kita menjalani hidup kita dengan sikap yang benar, sehingga kapanpun kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang berjuang untuk kehidupan di dunia ini, akhirnya mereka menjalani hidup dengan sikap yang salah supaya aman di dunia ini, padahal pada akhirnya mati juga. Yang penting sekali lagi, saudara, adalah bagaimana kita menjalani hidup yang singkat di dunia ini dengan cara yang benar, sehingga kapanpun dan bagaimanapun caranya kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Stefanus adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kematiannya adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Saudara, bukankah orang-orang yang mati syahid itu sudah Tuhan tentukan jumlahnya, dan mereka akan menduduki tempat yang istimewa di sorga nanti? Dan Stefanus masuk ke dalam jumlah yang sudah ditentukan Allah itu. Artinya, saudara, bukankah satu kehormatan yang luar biasa ketika Stefanus mati sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan akhirnya kelak dia akan menempati satu tempat yang luar biasa di sorga. Itulah tujuan hidup sebenarnya, saudara. Bagaimana kita menjalani hidup dan pada akhirnya kita menyelesaikannya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Daripada kita berjuang untuk dunia ini padahal semuanya akan lenyap dan kita tinggalkan juga, pada akhirnya kita mati juga. Biarlah hidup ini kita jalani berjuang, bersikap benar, apapun, bagaimanapun, semenderita apapun, kita sikapi dengan benar, sehingga pada akhirnya kelak kita akan menyelesaikan semuanya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus kuat menghadapi penderitaan sehingga dia mampu setia sampai akhir, dan apa yang dia lakukan, sikap yang bagaimana yang dia tunjukkan, yang perlu kita teladani dalam kita menjalani kehidupan kita. Di dalam video ini, saudara, dalam renungan malam hari ini, kita akan khusus belajar bagaimana menyikapi dengan benar situasi penderitaan. Sekalipun di dalam kehidupan ini kita akan mengalami situasi suka duka, dan banyak orang hancur karena suka, banyak juga orang yang hancur karena duka, karena penderitaan. Tetapi malam hari ini, dari dua sisi kehidupan tersebut, saya rindu kita belajar khusus bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan hidup, sehingga kita akan setia sampai mati, dan kemudian kelak hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Stefanus dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang mereka sebenarnya didasari oleh rasa iri kepada pergerakan
orang-orang percaya pada waktu itu, dan Stefanus salah satunya orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan banyak orang bertobat melalui pelayanannya, dan itu membuat orang-orang Farisi iri dan akhirnya mereka menghasut. Dan singkat cerita, mereka akhirnya menghasut orang banyak, dan akhirnya Stefanus dilempari sampai mati syahid, saudara. Yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus mampu menghadapi penderitaan ini, dan sikap apa yang dia tunjukkan yang perlu kita teladani dalam menghadapi penderitaan. Di ayat 54 dikatakan, saudara, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Jadi pada waktu itu saat Stefanus diadili dan Stefanus memberikan pembelaannya, saat Stefanus memberikan pembelaannya, bukannya mereka melihat keseimbangan, bukannya mereka menilai dengan benar, malah mereka menyambutnya dengan kemarahan, mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus waktu itu, saudara, dia menghadapi semuanya dengan sikap yang benar, sekalipun nyawanya terancam, sekalipun pada akhirnya dia mati syahid oleh karena mereka membunuh dia. Tetapi yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus bisa menghadapinya dengan cara yang benar. Di ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebelum menjelaskan bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi penderitaan yang kita alami, saudara rindu menghadapinya dengan cara dan sikap yang benar, adalah kita butuh Roh Kudus. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi penderitaan hidup dengan sikap yang benar. Dengan kemampuan kita tidak akan mampu. Kita perlu Roh Kudus yang akan mengajar kita. Kita perlu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghiburkan kita, dan menuntun kehidupan kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus dalam kita menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini. Kenapa Stefanus mampu menjalani semuanya tetap kuat, tetap bertahan sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang memberi dia kekuatan, karena ada Roh Kudus yang memberi dia kemampuan. Saudara, ajaran kekristenan adalah ajaran yang kalau direnungkan dan kalau disadari oleh setiap manusia, ajaran kekristenan adalah ajaran yang paling tinggi di dunia ini, saudara. Kenapa? Karena tidak ada ajaran apapun yang mampu mengajarkan kasihilah musuhmu. Itu adalah level yang paling tinggi. Dan pada waktu itu Stefanus mampu melakukannya, saudara, karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Stefanus, dan dia mampu melakukan itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara merasa saudara tidak sanggup lagi oleh karena penderitaan yang begitu berat yang sedang saudara alami? Adakah saudara yang sedang berbeban berat dan rasanya beban itu terlalu berat, seakan-akan saudara mau menyerah untuk tetap melangkah dalam beban berat yang sedang saudara alami? Saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara memikul beban itu, saudara. Adakah saudara saat ini yang sedang putus asa oleh karena masalah hidup, persoalan keluarga, persoalan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya? Saudara merasa tidak sanggup lagi, saudara merasa tidak mampu lagi. Dengar, saudara, saudara pasti mampu, tetapi saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara dalam penderitaan yang sedang saudara alami. Saudara perlu Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada saudara. Intinya, saudara, bahwa dalam penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, kita perlukan Roh Kudus, kita butuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Kita akan lihat
Apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika dia menghadapi semuanya dengan penuh Roh Kudus, ketika dia menghadapi penderitaan dengan penuh Roh Kudus? Kita lihat ayat yang ke-55 kembali, saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam penderitaan, dia mampu memandang Tuhan. Orang banyak sudah berkerumun dengan memegang batu hendak melempari dia. Di mana pada waktu itu, saudara, situasinya begitu mengerikan, begitu mencekam. Tetapi dia tidak fokus kepada situasi yang ada. Tapi dalam penderitaan itu malah dia mampu memandang kepada Allah. Sekali lagi, hidup ini, saudara, bukan masalah bagaimana matinya kita, tetapi apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Stefanus telah menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya dia mati sebagai saksi Kristus, dan dia mampu untuk bertahan. Dia mampu lakukan itu, saudara. Bahkan dia mampu tetap memandang kepada Tuhan dalam situasi yang mencekam dan mengerikan itu. Kenapa dia mampu? Sekali lagi, karena dia penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia tetap mampu memandang Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami. Di dalam kehidupan ini, saudara, terlalu banyak orang yang akhirnya tersesat karena tidak mampu tetap fokus memandang kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja lokal, saudara, hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa ada orang-orang yang mengalami sakit dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami sakit, oleh karena sakit yang dia alami, dan kemudian dia berdoa dan berobat, belum juga kunjung sembuh. Akhirnya dia pergi kemana? Dia pergi ke dukun. Tidak lagi memandang kepada Tuhan, tapi malah akhirnya menduakan Tuhan. Pergi berobat ke dukun, kepada okultisme. Kenapa dia tidak sanggup tetap memandang kepada Tuhan dalam sakit yang sedang dia alami? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus yang menguatkan dia dalam penderitaan yang dia alami, saudara. Kenapa? Oleh karena kekurangan, akhirnya orang mau melakukan hal-hal yang salah, mau korupsi dan sebagainya, saudara. Karena sekali lagi tidak ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk bertahan dalam situasi apapun. Saudara, itu yang kita perlu belajar dari kehidupan Stefanus, di mana dalam penderitaan, di mana maut sedang ada di depan mata, dia tetap mampu memandang kepada Tuhan. Dia tetap mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apapun penderitaan saudara saat ini, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, seberapa berat pun itu, saudara akan mampu. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan tetap mampu berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap mampu memandang kepada Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan saudara, Roh Kudus akan memampukan saudara. Dan kemudian, saudara, ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Di ayat 56 ditegaskan di sana bagaimana Stefanus berkata bahwa dia melihat langit terbuka dan anak manusia, maksudnya Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang memandang kepada Tuhan dalam penderitaan akan melihat kemuliaan Allah. Betapa indahnya pemandangan itu. Saat Stefanus ada dalam penderitaan, dia mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saat dia arahkan pandangannya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaan yang begitu agung. Dia melihat langit terbuka dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, saat kita mampu memandang Tuhan dalam penderitaan yang kita alami, kita akan menyaksikan
kemuliaan Allah dinyatakan dengan caranya sendiri ke dalam kehidupan kita. Saudara akan mengalami kemuliaan Allah. Saudara akan menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan bagi saudara ketika saudara mampu tetap memandang Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Stefanus, saudara, adalah ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Saat dia menderita, saat orang-orang melempari dia, saat batu-batu melukai tubuhnya, menghantam tubuhnya, menghantam kepalanya, mungkin seluruh tubuhnya sudah hancur oleh karena batu-batu itu. Tetapi dalam situasi seperti itu, saudara, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Dia mampu untuk tetap berdoa saat situasi begitu sulit. Itulah sikap yang begitu mulia, begitu luar biasa dari seorang anak Tuhan, saudara. Sekalipun situasi sudah begitu sulit, tapi dia tetap mampu berdoa. Dia tetap mampu berdoa. Adakah saat ini saudara sedang sangat menderita? Lalu kemudian oleh karena penderitaan yang saudara alami, akhirnya saudara malas untuk berdoa, ataupun mungkin karena sekian lama doa-doa saudara tidak dijawab, akhirnya saudara jadi malas untuk berdoa. Saya seringkali, saudara, menerima permohonan doa ketika mereka mengatakan bahwa ada masalah yang begitu berat menimpa mereka. Apakah itu bentuk penyakit, persoalan dan sebagainya. Dan mereka mengakui sudah begitu lama mereka berdoa, tapi mereka tidak kunjung juga mendapat jawaban doa, sehingga mereka sudah mulai malas berdoa. Dan mereka berkata, tolong doakan aku, pendeta. Saya mau menegaskan kepada saudara, saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk mampu tetap berdoa dalam situasi yang sulit sekalipun. Dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Oleh karena penderitaan, oleh karena masalah yang sedang kita hadapi, mungkin terkadang membuat kita tidak mampu berdoa, kita lupa berdoa, bahkan mungkin kita tidak yakin lagi akan kuasa doa. Kita perlu Roh Kudus untuk selalu menguatkan kita dalam segala situasi dan segala kondisi, sehingga kita tetap mampu berdoa sekalipun situasinya berat, sekalipun situasinya sulit, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita tetap berdoa. Doa tidak selalu harus dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Kalau saudara ada dalam situasi Stefanus sedang dilempari dengan batu, mungkin saudara akan berdoa supaya saudara diselamatkan, saudara dibela oleh Tuhan, dan saudara tidak mati pada waktu itu. Dan kalau itu yang saudara doakan, maka doa saudara pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan, karena memang kehendak Tuhan Stefanus pada waktu itu mati sebagai syahid. Yang jauh lebih penting dari itu, saudara, adalah bagaimana Stefanus tetap mampu berdoa. Sikapnya itu, di mana dia tetap bersikap yang benar sekalipun situasinya begitu mencekam. Dia tetap bersikap benar, saudara. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, masihkah kita mampu berdoa saat-saat sulit yang kita alami? Adakah beban yang begitu berat yang sedang saudara pikul saat ini, saudara, yang mungkin membuat saudara sudah jenuh untuk berdoa karena saudara sudah berdoa sekian lama dan belum juga dijawab? Dengar, saudara, tetaplah berdoa, karena dengan saudara tetap bersikap berdoa kepada Tuhan, itu bukti penyerahan saudara kepada Tuhan. Sikap itu jauh lebih penting daripada jawaban doa. Sikap itu jauh lebih penting daripada mujizat. Sikap itu jauh lebih penting daripada umur yang dipanjangkan. Karena hidup ini bukan untuk kehidupan di dunia, tapi kehidupan yang kekal nanti. Dan untuk kehidupan yang kekal,
betapa pentingnya kita bersikap benar dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Stefanus, dia tetap mampu berdoa saat situasi sulit karena Roh Kudus memampukan dia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hal yang lebih luar biasa lagi, saudara, adalah bahwa pada waktu itu Stefanus berdoa, dan isi dari doanya adalah, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Stefanus melepaskan pengampunan saat dia sangat menderita. Saudara, kedengarannya seperti tidak adil. Maunya supaya adil, orang yang menyiksa itu ditimpa malapetaka oleh Tuhan, dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Itu baru adil secara pikiran dunia. Tetapi level kita, saudara, level orang-orang percaya kepada Kristus jauh lebih dari itu. Level kita adalah mampu melepaskan pengampunan sekalipun kita menderita. Sekalipun orang lain membuat kita menderita, tetapi kita mampu untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Mungkin saudara berkata tidak adil, tidak mungkin, aku tidak sanggup. Itu pengajaran bodoh mungkin dalam pemikiran saudara. Tapi coba pikirkan, saudara, Allah berkata, Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni kamu. Saat Yesus mati di kayu salib, siapakah yang berdosa? Kita. Adakah kesalahan ditemukan dalam dirinya? Tidak. Apakah dia menderita? Iya. Apakah dia sangat menderita? Sangat menderita. Adakah kesalahannya? Tidak. Jadi siapa yang salah? Kita. Jadi kenapa dia mau mati di kayu salib? Supaya kita diselamatkan. Artinya pengampunan yang kita terima jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada siapapun yang kita ampuni. Sebesar apapun pengampunan yang kita lepaskan, pengampunan yang telah kita terima itu jauh lebih besar, saudara. Itu sebabnya penting untuk kita melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan, karena orang yang tidak mengampuni, dia pun tidak akan diampuni. Kalau saudara tidak sanggup mengampuni, saudara pun tidak akan diampuni. Mungkin sekali lagi saudara berkata, itu tidak adil. Dia sudah menyakiti aku, bagaimana aku bisa mengampuni dia? Enak kali hidupnya kalau aku mengampuni. Dengar saudara, siapakah yang diuntungkan ketika saudara mengampuni orang lain? Apakah dia atau saudara? Saudara. Ketika kita mengampuni orang lain, kitalah yang diuntungkan, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni, berarti dendam, kebencian, kemarahan itu yang memenuhi hati kita. Kalau dendam, kebencian, kemarahan memenuhi hati kita, apa kira-kira yang terjadi? Hidup kita akan sangat susah dan menderita. Dan kalau kebencian, dendam, kemarahan memenuhi hidup kita, maka itu akan membuat kita menderita. Itu bisa membuat kita sakit dan sebagainya. Jadi saat kita melepaskan pengampunan, sebenarnya itu bukan untuk orang lain. Bukan orang lain yang beruntung, kitalah yang beruntung, saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke rumah satu penduduk. Lalu kemudian dia masuk ke rumah, dan kebetulan di rumah itu, saudara, ada gergaji. Gergaji tangan, yang mulut dari gergaji itu begitu tajam-tajam. Dan secara tidak sengaja, akhirnya gergaji tangan ini lengket di perut ular saat ular ini menjalar di lantai, karena gergaji itu terletak di sana. Saat gergaji itu lengket, mulut dari gergaji itu tajam masuk ke perut ular ini, saudara. Akhirnya ular ini marah, dan kemudian dia melilit gergaji itu.
Dan ketika dia merasa lebih sakit lagi, dia lilit lagi semakin kuat oleh karena kemarahannya. Dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat. Akhirnya saudara, hancurlah seluruh tubuhnya dan dia mati. Itu merupakan satu gambaran saudara, bahwa kebencian dan kemarahan itu seperti itu. Semakin kita marah, semakin kita menyiksa diri kita sebenarnya. Semakin kita marah, semakin kita membuat hidup kita menderita sebenarnya. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, saat itu sebenarnya kitalah yang untung, karena kita bebas. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar dari Stefanus. Sekalipun begitu menderitanya, sekalipun begitu mengerikannya peristiwa itu, tetapi dia mampu melepaskan pengampunan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Hidup ini bukan seberapa lama kita hidup. Hidup ini bukan seberapa senang kita hidup. Tetapi hidup ini adalah masalah apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun, baik senang, baik susah, baik suka maupun duka, apakah kita jalani dengan sikap yang benar. Karena hidup ini adalah masalah kehendak Tuhan. Itu yang penting saudara, kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu saat senang maupun saat menderita. Dan kita sudah belajar dari Stefanus bahwa dia mampu tetap memandang Allah saat dia menderita. Itulah yang harus kita aplikasikan saudara, tetap pandang kepada Tuhan dalam penderitaan apapun yang kita alami. Dan kemudian dia mampu tetap berdoa saat penderitaan. Itulah yang seharusnya saudara kita lakukan, tetap mampu berdoa saat kita mengalami penderitaan. Dan kemudian dia tetap mampu melepaskan pengampunan saat dia menderita. Dan itu jugalah yang hari ini kita harus lakukan. Kita tetap mampu melepaskan pengampunan. Mungkin saudara berkata, ada orang yang membuat aku menderita begitu sakitnya, tidak mungkin aku mengampuni. Sekali lagi, semakin saudara benci, semakin saudara tidak mengampuni, semakin saudara akan menderita. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Dan bagaimana supaya kita mampu tetap memandang Allah, tetap berdoa, tetap melepaskan pengampunan saat penderitaan menimpa kehidupan kita saudara. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Itu sebabnya malam hari ini minta Roh Kudus memenuhi kita saudara, menguatkan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kami menjalani kehidupan kami, baik senang, baik duka, baik menderita, kami harus jalani semuanya dengan sikap yang benar, yaitu dengan tetap mampu memandang kepada Tuhan, tetap mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan tetap mampu melepaskan pengampunan apapun dan bagaimanapun situasinya. Dan Bapa di sorga, kami tahu kami perlu Roh Kudus untuk memberi kami kemampuan bersikap benar dalam penderitaan. Itu sebabnya penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu untuk menerapkan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon.
karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup
untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah.
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan
bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan.
Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.